Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Usman Kansong langsung saja nih. Mas Usman, ini kan kalau saya tahu bahwa Anda sekarang bergerak di Kominfo, tapi Anda juga pengalaman Anda begitu luar biasa di dunia jurnalis. Tentunya Anda melihat terkait dengan tumpang tindih KPI dan Dewan Pers ini dalam draft RUU penyiaran seperti apa, Mas Usman? Iya, jadi ini kan ada kajian ya yang mengatakan bahwa KPI ini perlu diperkuat. Jadi ada Hmm. penguatan kelembagaan. Kira-kira seperti itu. Undang-undang lama, Undang-undang Penyiaran 32 2022 katanya tak cukup powerful untuk memperkuat KPI begitu. Ya, Hmm. di sisi lain kalau kita lihat faktanya, ini kan ada perbedaan perlakuan antara misalnya ini tidak di dunia jurnalistik ya, misalnya di dunia film tadi. Ya antara Netflix misalnya dengan film-film yang ditayangkan oleh stasiun TV swasta kita. Kalau di stasiun TV swasta kita itu kan eh, sensornya ketat sekali ya, ketat sekali. Sementara di Netflix ini tidak begitu ketat ya, bahkan cenderung bebas. Nah sehingga perlakuannya kok berbeda begitu kira-kira ya. Ini dasar pemikirannya sehingga ya kita ikut awasi juga dong ini OTT kira-kira begitu KPI ya supaya ada perlakuan yang setara begitu. Hmm. Nah, kalau dalam dunia jurnalistik ya memang kan sejak lama banyak banyak problem ya kontroversial ya misalnya ini saya bukan sebagai dirjen dulu ini ya. Jadi waktu itu saya bekerja di satu stasiun TV ini ada siaran TV kita yang tidak boleh tayang. Ya, yang tidak boleh tayang ini terkait dengan jurnalistik ini, Hmm. berita tidak boleh tayang seminggu begitu. Karena waktu itu menampilkan pornografi misalnya. Ya, menampilkan pornografi. Ini tentu dikecam oleh teman-teman ya karena memang dalam dunia jurnalistik kan tidak berlaku sensor ya tidak berlaku sensor begitu. Nah, hal-hal seperti ini memang yang perlu kita diskusikan ya di dalam undang-undang penyiaran yang baru atau revisi tadi itu ya Hmm. supaya wilayahnya jelas ya. Berarti di sini kan harus ada sinkronisasi tugas antara Dewan Pers, KPI dan juga Kominfo. Karena ini kan menyangkut OTT nanti, menyangkut PSE penyelenggara sistem elektronik. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan. Tetapi kita kan tahu bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran ini adalah sudah berlangsung lama sekali kan. Dan ini adalah inisiatif DPR. Tentu pemerintah akan mencermati dan tentu akan memberikan pendapat bila diminta kan begitu ya. Nah, sementara ini dalam konteks penyiaran ada dua fungsi penyiaran. Pertama yang dari sisi teknis, ya sisi teknis. Yang kedua dari sisi konten kan begitu. Nah ini saya kira kita tetap menunggu, kita mencermati ya seperti apa. Tentu kita akan memberikan masukan supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih, supaya sinkron, supaya harmonis antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Oke, tapi RUU ini juga ini ya sih tadi kan dikatakan bahwa ini kan nanti ya akan mengatur platform penyiaran digital. Tapi kalau terkait dengan OTT, artinya bahwa mungkinkah RUU atau draft RUU ini juga akan paling tidak Mas Kansong tadi mengatur terkait dengan OTT ini dengan sinkronisasi ketiga pihak tadi yang Anda katakan bahwa ada Dewan Pers, ada juga KPI dan juga Kominfo di situ. Iya, jadi ya harus clear, ya harus jelas tugasnya. Ya apakah tadi ya sudah, kalau OTT ini kan pemerintah yang mengatur. Ya, ruang Hmm. digital itu kan pemerintah yang mengatur. PSE itu penyelenggara sistem elektronik ya. Karena itu nanti definisi stasiun televisi itu apakah menjadi PSE juga? Hmm. Menjadi penyelenggara sistem elektronik ketika dia bersiaran di media internet atau media digital. Nah, ini kan pembahasan yang harus dilakukan supaya kita semua juga bisa menerapkannya dengan baik, tidak bingung, tidak Ya, ya. gagap begitu. Jadi harus harus clear itu maksud saya begitu. Karena ada perluasan Oke, definisi ya kan? baik. Ada perluasan definisi. Nah, kemudian juga yang lain lagi, memang saya sependapat dengan Kang Bobi tadi. Memang perbuatannya begitu ya, perbuatannya misalnya
Kalau dia menampilkan judi ya tentu tidak boleh sama sekali ya di medium apapun, usia berapapun begitu kan. Ya memang rezim hukum kita kan seperti itu ya. Pornografi juga kan seperti itu. Ya kalau di luar negeri ini kan rezimnya klasifikasi. Oke, Ya oke. orang boleh mengakses pornografi pada usia berapa, berjudi boleh di mana, Baik. tapi di kita kan tidak itu dan kita harus patuh dengan itu memang harus Oke. undang-undang yang lain harus sinkron dengan undang-undang itu begitu. Baik, baik, baik. Kembali ke Pak Ignatius, tadi kalau tanggapan Anda sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin kan di tengah diskusi media, kemudian adanya tadi sengketa dan tumpang tindih ini jadinya gimana nih kalau harusnya draft RUU penyiaran ini seperti apa seharusnya dibentuk nanti? Ya, saya sih setuju bahwa memang perlu ada pembatasan-pembatasan yang jelas ya, sehingga lalu kemudian siapa yang kemudian akan bertanggung jawab ataupun juga mungkin tanda kutip mengawasi pun juga harus lebih jelas. Kalau menurut saya dengan tumpang tindih, kalau misalnya tadi terkait dengan soal KPI penyiaran Dewan Pers? terkait dengan jurnalistik ya, itu saya kira terlalu jauh ya, dan saya kira juga memang kalau mau dirunut ke belakangnya dari sisi sejarahnya seperti itu, memang sudah ada semacam kesepahaman antara KPI dan Dewan Pers untuk kasus-kasus yang terkait dengan dunia jurnalistik akan lebih ditangani oleh Dewan Pers begitu ya. Dan saya kira juga penting untuk diingat bahwa Dewan Pers ini kan terdiri dari anggota perwakilan dari organisasi jurnalis, kemudian anggota dari perusahaan pers, dan kemudian juga dari tokoh masyarakat begitu ya. Nah, saya kira apakah kemudian KPI akan sanggup ya, akan mampu gitu ya untuk mengatur masalah-masalah seperti ini yang mungkin saya kira tidak seluruh anggota KPI itu mungkin punya ekspertis ya dalam bidang jurnalistik dan lain-lain seperti itu. Saya kira penting untuk melihat bahwa ya mari kita diskusikan dengan lebih tenang bahwa perluasan kewenangan semacam itu untuk KPI saya kira dalam situasi sekarang tidak pas begitu. Oke. Begitu Mbak. Baik. Terakhir Mas Bayu, mungkin apa lagi yang Anda khawatirkan tentunya dari AJ sendiri terkait dengan draft rancangan undang-undang ini? Iya, ada beberapa hal dan banyak sebenarnya. Tapi saya ambil contoh. Bukan beberapa ya Mas Bayu. Lebih banyak. Tapi contoh ya, ketika KPI membuat P3SPS atau di situ disebut P3SIS, itu harus konsultasi ke DPR. Ini kan tidak ada di undang-undang yang sekarang itu ya. KPI sebagai badan negara, lembaga negara, dia bisa membuat aturan begitu saja gitu tanpa harus konsultasi dengan DPR. Tapi di RUU ini kayak ekornya masih dipegang gitu. Nah, independensi KPI menjadi dipertanyakan. Itu satu hal. Yang kedua soal KPID, Komisi Penyiaran Daerah gitu ya. Itu sekarang ditunjuk oleh KPI, tidak lagi dipilih oleh DPRD. Nah, ini konsep bahwa keberagaman, diversifikasi dan sebagainya itu akan hilang karena semua akan satu garis ngikutin Jakarta sentris gitu jadinya. Nah, ini keberagaman yang pamannya KPID daerah masih bisa meminta, ayo dong konten lokal, kasih dong ini konten lokal di Makassar, jangan muter konten lokal Kalimantan Timur dong gitu. Tapi Makassar benar. Nah, itu KPID masih bisa sekarang. Tapi besok ketika undang-undang ini diloloskan dengan draft yang sekarang, itu tidak akan ada lagi. Semua cabang saja gitu, perwakilan saja. Nah, itu dua concern mungkin itu dulu ya yang selain itu tadi ya. Kami sih berharap nanti kalau bertemu dengan pemerintah, Baik. Mas Usman Kansong meluruskan lah ini beberapa hal yang ini ranahnya digital, bukan ranahnya penyiaran dan sebagainya. Kalau memang ada masalah di digital, itu bikin undang-undang sendiri lah, atau diatur di mana lah, gitu. Jangan. Baik. Mungkin closing statement dari Mas Ignatius, Pak Ignatius? Singkat saja, Pak. Saya mau soroti yang tadi Pak Bobi katakan berkali-kali itu adalah bahwa draft yang ada sekarang itu adalah rahasia negara. Saya justru ingin mempertanyakan soal itu. Sesuatu yang akan mengatur publik seperti itu harusnya membuka ruang sebesar-besarnya dari partisipasi publik. Jadi saya agak heran kalau berkali-kali ditekankan ini adalah soal rahasia negara. Ini menyangkut banyak hal ya.
Dan saya kira di sini justru dibutuhkan ada partisipasi banyak orang, kritik dari banyak orang untuk membuat undang-undang yang lebih baik, begitu. Baik, terakhir Mas Usman, silakan. Iya, saya kira dalam setiap proses penyusunan undang-undang ada sinkronisasi, ada harmonisasi, dan harus ada peran serta masyarakat yang kita sebut meaningful participation. Nah, marilah saya kira kalau ada hal-hal yang tidak pas, ya teman-teman Aji, Mas Ignatius sebagai mewakili universitas, dan saya pemerintah tentu bisa memberikan masukan pada saatnya begitu saja supaya undang-undang ini bisa lebih baik lah begitu. Baik. Terima kasih tentunya Mas Usman Kansong, Pak Ignatius Haryanto dan juga Mas Bayu Wardana bergabung bersama kami. Tadi kalau dibilang khawatirannya banyak sebenarnya, artinya sebenarnya pembahasannya banyak sekali yang harus kita jabarkan, tapi sayang waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung dalam NTV Prime.